Damai Sejahtera. Kami dari Sentra HKI P3M Politeknik Negeri Bandung akan mensosialisasikan cara mendaftarkan kekayaan intelektual. Saat ini, Politeknik Negeri Bandung memfasilitasi Sivitas Akademika untuk mendaftarkan kekayaan intelektual berupa hak cipta dan paten melalui Sentra HKI. Intellectual property right atau hak kekayaan intelektual diartikan sebagai perlindungan terhadap karya-karya yang berasal dari adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil intelektualitas seseorang. Kekayaan intelektual ini merujuk kepada kreasi dari suatu pemikiran seseorang, seperti penemuan, karya sastra dan artistik, simbol-simbol, nama, dan gambar-gambar yang digunakan dalam perdagangan. Kekayaan intelektual dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Hak cipta, 2. Paten, 3. Merek, 4. Desain industri, 5. Indikasi geografis, 6. Rahasia dagang, 7. DTLST atau desain tata letak sirkuit terpadu. Kini, di Politeknik Negeri Bandung, Anda bisa melakukan pendaftaran kekayaan intelektual melalui Sentra HKI Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri Bandung. Untuk jenis kekayaan intelektual yang dapat didaftarkan adalah pendaftaran hak cipta dan pendaftaran paten atau paten sederhana. Pendaftaran hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan ketentuan perundang-undangan. Jenis-jenis ciptaan. 1. Jenis ciptaan karya tulis. 2. Jenis ciptaan karya lainnya. 3. Jenis ciptaan karya seni. 4. Jenis ciptaan karya audio visual. 5. Jenis ciptaan karya drama atau koreografi. 6. Jenis ciptaan karya fotografi. 7. Jenis ciptaan komposisi musik. 8. Jenis ciptaan karya rekaman. Ketika Anda ingin mendaftarkan hak cipta, beberapa persyaratan berikut harus disiapkan. 1. Surat pengantar jurusan. 2. Isian form SIPPM. 3. Surat pernyataan hak cipta yang bermaterai dan ditandatangani P3M. 4. Surat pengalihan hak cipta 3 rangkap dengan 1 dokumen bermaterai di sisi pencipta, 1 bermaterai di sisi P3M, dan 1 tanpa materai. 5. KTP pencipta, dan 6. Bukti ciptaan. Selanjutnya adalah demonstrasi pendaftaran hak cipta melalui SIPPM. Pendaftaran hak cipta dilakukan melalui SIPPM. Dimulai dengan masuk ke dalam SIPPM dan memilih menu Submit Pembiayaan dengan submenu Pendaftaran Hak Cipta. Pendaftar mengisi formulir yang ditampilkan di SIPPM, terdiri dari judul ciptaan, jenis ciptaan, subjenis ciptaan, uraian singkat, tanggal, negara, dan kota pertama kali diumumkan, dan nomor telepon pengaju bantuan. Jika isian formulir sudah lengkap, tekan tombol simpan data isian formulir. Selanjutnya adalah pengisian data daftar pencipta. Satu persatu pencipta ditambahkan dalam tabel ini dengan menekan tombol tambah data pencipta. Pertama, pilih profil pencipta yang terdiri dari dosen Polban atau mahasiswa Polban atau non-Polban. Untuk pencipta dari Polban akan dilakukan pencarian dengan memasukkan nama dosen atau mahasiswa. Kemudian,
Pastikan data pada form terisi dengan benar, lalu tekan tombol Save. Tahap berikutnya adalah penambahan persyaratan dokumen yang terdiri dari unggah file surat pengantar dari jurusan, file surat pengalihan hak cipta, surat pernyataan, dan file bukti ciptaan. Jika seluruh isian form dan dokumen telah lengkap, tekan tombol Finalisasi pengajuan. Pengajuan yang telah tersimpan dapat dilihat pada tab riwayat dan status pengajuan. Pendaftaran paten atau paten sederhana. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi yang dilakukan merupakan kegiatan memecahkan masalah yang spesifik di bidang teknologi yang hasilnya dapat berupa produk, proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses yang telah ada. Paten yang akan didaftarkan harus memenuhi syarat patentabilitas yang terdiri dari 1. Kebaruan. Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya atau prior art. 2. Langkah inventif merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik. 3. Industrial applicable. Invensi dapat dilaksanakan dalam sebuah industri. Syarat pendaftaran paten atau paten sederhana terdiri dari 1. Pengesahan ketua jurusan melalui SIPPM. 2. Isian form SIPPM. 3. Surat pernyataan kepemilikan invensi yang bermaterai dan ditandatangani seluruh inventor. 4. Surat pengalihan hak paten 3 rangkap dengan 1 dokumen bermaterai di sisi inventor, 1 bermaterai di sisi P3M, dan 1 tanpa materai. 5. KTP inventor. 6. Deskripsi lengkap. Selanjutnya adalah demonstrasi pendaftaran hak paten atau paten sederhana melalui SIPPM. Pendaftaran paten atau paten sederhana dilakukan melalui SIPPM. Dimulai dengan masuk ke dalam SIPPM dan memilih menu Submit Pembiayaan dengan submenu Pendaftaran Paten. Pendaftar mengisi formulir yang ditampilkan di SIPPM terdiri dari judul invensi, jenis invensi, abstrak dengan maksimal 200 kata, dan nomor telepon pengaju bantuan. Jika isian formulir sudah lengkap, tekan tombol simpan data isian formulir. Selanjutnya adalah pengisian data daftar inventor. 1 persatu inventor ditambahkan dalam tabel ini dengan menekan tombol tambah data inventor. Pertama, pilih profil inventor yang terdiri dari dosen Polban atau mahasiswa Polban atau non-Polban. Untuk inventor dari Polban akan dilakukan pencarian dengan memasukkan nama dosen atau mahasiswa. Kemudian, lengkapi seluruh isian form yang diminta, lalu tekan tombol Save. Tahap berikutnya adalah menambahkan data klaim inventor. Klaim dapat ditambahkan satu persatu sesuai jumlah klaim pada deskripsi paten. Selanjutnya adalah penambahan persyaratan dokumen yang terdiri dari unggah file abstrak, file klaim, file surat pengalihan hak atas invensi,
surat pernyataan kepemilikan invensi oleh inventor, deskripsi paten, gambar teknik, dan gambar yang akan ditampilkan di pengumuman. Jika seluruh isian form dan dokumen telah lengkap, tekan tombol finalisasi pengajuan. Pengajuan yang telah tersimpan dapat dilihat pada tab riwayat dan status pengajuan. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton video sosialisasi pendaftaran ini. Kami berharap dengan adanya video sosialisasi ini dapat membantu Sivitas Akademika Politeknik Negeri Bandung memahami lebih baik proses pendaftaran kekayaan intelektual.